I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Permisi. Ya Mbak. Kami dari kelas 3 PKD 1, saya Tasya dan teman saya Fatin. Jadi kami ada tugas wawancara kepada jurusan mahasiswa bisnis. Apakah Bang bersedia? Kalau boleh tahu wawancaranya itu soal tentang apa ya? Jadi wawancaranya itu tentang fintech. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Dan nanti saya di akhir saya akan jelaskan. Oke, bisa. Oke. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas 3 PKD 1 bersama narasumber kami. Boleh perkenalkan diri, umur, kelas, prodinya, sama semester berapa? Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Citra Wahyuni, saya dari kelas 3 PKD 3, jurusan bisnis, prodi perbankan dan keuangan digital. Sekarang saya semester 5, umur saya sekarang 20. Oke, perkenalkan saya Sebastian Ustagaraya Jawan dari kelas 3 PKD 3. Saat ini saya berada di semester 5 dan umur saya sekarang udah 22 tahun. Jurusan dan prodi? Jurusan bisnis, prodi perbankan dan keuangan digital. Oke. Kita di sini mau wawancarai Mbak sama Abang. Untuk pertanyaannya itu ada 3. Yang pertama, siapa cepat, siapa benar, dan siapa jelas. Untuk pertanyaan pertama itu siapa cepat dulu? Oke. Di sini akan pertanyaan pertamanya, sebutkan 5 fintech yang Anda ketahui. Yang saya ketahui yang pertama itu ada payment atau billing, ada juga deposit atau lending, ada juga retouch, ada market digital sama insurance. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, fintech itu singkatan dari apa? Saya Financial Technology. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir, gagal bayar pada pinjaman online di Indonesia yang menjadi salah satu model fintech yang didominasikan oleh laki-laki atau perempuan. Untuk apa tadi pertanyaannya? Untuk pinjaman online gagal bayar itu biasanya apa? Gagal bayar menurut saya yang paling banyak kenanya itu di perempuan, karena perempuan ini kan biasanya dengan gaya hidup yang terlalu tinggi ya kan, pingin dia fashionnya ada, ekonominya juga terjangkau, dan juga mereka tuh melibatkan namanya pembelian secara online. Nah dari situlah mereka nih kayak sebenarnya harus paham sih dengan pembelian secara online itu gimana. Cuman kan kadang-kadang adalah perempuan yang gimana mungkin nggak masuk, kasarnya nggak tahu diri gitu ya kan, tiba-tiba nggak mau bayar kalau udah di tempat atau gimana, nggak bisa transaksi. Itu sih kalau menurut saya. Oke, selanjutnya itu pertanyaan siapa benar. Di sini ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi sistem finansial teknologi di Indonesia adalah A. OJK, B. BI, C. Perusahaan fintech, D. Semua benar. Jawaban saya A. Kalau saya mungkin B. Untuk jawaban yang benar itu yang A, diawasi oleh OJK. Untuk pertanyaan kedua, crowdfunding adalah salah satu dari banyaknya model fintech. Contohnya aplikasi Kita Bisa. Tahukah Anda apa itu crowdfunding? A. Pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. B. Pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. C. Proses pengumpulan dana yang menghubungkan pemberi dana dengan peminjam dana secara online. D. Sistem pembayaran online melalui sebuah dompet elektronik atau yang sering disebut uang digital. Yang A. Kalau saya yang D. Jawaban yang benar yang A. Untuk pertanyaan nomor 3, risiko yang sering muncul saat penggunaan fintech yaitu A. Risiko kesalahan transaksi dan kesalahan informasi. B. Risiko cyber atau risiko keamanan data yang rentan terhadap beragam kejahatan di dunia maya seperti penipuan, penyalahgunaan data klien, tanda tangan digital yang dapat dipalsukan. C. Risiko gagal bayar. D. Semuanya benar. Saya duluan ya. Saya jawabnya yang D.
Semua benar. Kalau Masnya? Sama, ya semua benar. Oke, untuk pertanyaan siapa benar udah selesai. Kita lanjut ke pertanyaan siapa jelas. Selanjutnya ini ada siapa jelas. Di sini saya akan tanya, kan di zaman pay later atau zaman pinjaman online ini kan sangat mudah dicakup data diri kita seperti KTP. Ini kan KTP ini kan merupakan data yang sangat rahasia ya. Namun generasi muda ini banyak yang menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif mereka yang mereka. Menurut Anda, apa saja yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman online atau pay later ini agar risikonya itu bisa diminimalisir? Menurut saya dengan pertanyaan tadi yang harus kita bisa meminimalisir itu, yang pertama nih kita tahu syarat atau ketentuan dulu gitu kan. Terus itu tentukan tujuan penggunaan datanya itu buat apa, buat pembelian online atau yang lain-lain gitu. Yang punya ini harus tahu gitu penggunaannya tuh buat apa. Terus itu kalau misalnya kita mau peminjaman atau mau pembelian online, kita nih harus tahu utangnya tuh melebihi kapasitas kita yang punya atau enggak gitu. Terus itu juga pastikan misalnya kalau kita mau pinjaman online, itu kita tahu pinjaman tersebut atau lembaga tersebut itu sudah diawasi oleh lembaga keuangan seperti OJK atau belum gitu. Oke, kalau menurut saya untuk meminimalisir terjadinya resiko tersebut, mungkin yang pertama tuh kita lihat dulu nih urgensi tentang apa yang kita pengen itu, apakah itu benar-benar mendesak ataupun nggak mendesak. Dan kemudian kita juga bisa lihat dari jumlah pendapatan kita, apakah cocok untuk bisa membayar apa yang kita telah maksudnya kita pinjami. Jangan sampai ya melebihi batas 50% dari pendapatan kita, mungkin 30 atau 20% ke bawah lah kalau menurut saya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah mendengar tentang investasi bodong? Kalau misalnya pernah, berikan contoh dan apa yang harus diperhatikan dalam melakukan investasi secara online ini. Menurut saya investasi bodong tuh kan investasi yang tidak diatur oleh lembaga ataupun kayak semacam ilegal gitu kan, yang menjanjikan suatu imbalan tinggi tapi tidak ada hasilnya. Itu investasi bodong menurut saya. Kalau untuk meminimalisirnya tuh kita harus tahu, kita harus memverifikasi legalitasnya seperti apa. Terus itu teliti dalam rencananya untuk investasi apa. Terus itu juga transparansi dan juga informasi juga harus transparansi, maksudnya kayak terbuka, maksudnya apa yang mau dituju. Terus itu informasi kita nih harus analisis dulu informasi yang untuk kita dapatkan gimana. Terus itu peringatan risiko, karena investasi ini rentan banget sama risiko yang juga kita nih mampu gitu menganalisis ataupun menganalisis untuk kedepannya resikonya seperti apa ya. Terus itu juga konsultasi dengan ahlinya, investasi ahlinya, gimana nih analisis saya gitu. Terus itu waspada, jangan lupa, dan juga motivasi diri aja sih, kayak memonitor investasi kita sendiri gitu gimana. Itu menurut saya. Oke, investasi bodong secara online pernah saya dengar, karena sekarang adalah era-era digital. Karena mungkin yang pertama yang harus kita perhatikan tuh di investasi secara online tuh kita harus tahu legalitas dari tempat yang pengen kita investasikan, apakah dia legal atau ilegal. Yang kedua menurut saya tuh kita harus pastikan nih apakah tempat yang kita investasi itu benar-benar ada. Maksudnya ada tuh kayak tempatnya atau benar-benar ada lah di dunia nyata. Jangan sampai kita nginvestasi ke tempat yang sebenarnya tempat itu nggak ada. Jadi kita harus perhatikan lagi nih tempatnya tuh, agar ketika dokumen atau KTP kita disalahgunakan, kita bisa melaporkan ke tempat tersebut. Mungkin itu ya. Oke. Terima kasih untuk jawabannya, sudah memuaskan dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Bang untuk waktunya. Permisi Mbak. Iya. Saya Tasya dan teman saya dari jurusan bisnis. Kalau boleh tahu Mbak sibuk nggak? Kebetulan nggak sibuk sih Mbak. Jadi Mbak mau nggak saya wawancarai? Boleh. Oh ya, jadi kami ada tugas wawancara tuh. Wawancaranya itu mahasiswa jurusan lain. Kalau Mbak bersedia, jadi tema wawancaranya itu tentang fintech. Oh, saya bersedia. Oh ya, ayo Mbak, makasih Mbak. Hai semua, perkenalkan nama saya Duga Sadra. Saya Nur Fatin. Dan di sini ada narasumber kami. Silakan, nama siapa ya Bang?
Nama saya Prasikala Rafli dari jurusan Rekayasa Elektro, Prodi Teknik Elektronika. Saya Indra Rizkyani dari jurusan Rekayasa Elektro, Prodi Teknik Elektronika semester 5. Oke, kita langsung ke siapa cepat aja ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 5 vintage yang Anda ketahui. Kalau saya Dana, OVO, Kredivo, sama GoPay. Untuk soal yang kedua, vintage itu singkatan dari? Finansial Teknologi. Dan pertanyaan yang terakhir itu gagal bayar pada pinjaman online di Indonesia yang menjadi salah satu model vintage dinominasikan oleh laki atau perempuan. Menurut saya laki-laki. Bagi yang sekarang banyak sudah itu loh slot gitu. Jadi banyak yang terjerat di situ kan. Jadi ya pinjol nggak bisa bayar. Oke, selanjutnya kita akan masuk sesi siapa benar. Pertanyaan pertama, mungkin nanti saya tanyain ke masing-masing abang-abangnya. Pertanyaan pertama itu, sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi sistem finansial teknologi di Indonesia adalah A. OJK, B. BI, C. Perusahaan fintech, D. Semuanya benar. Saya Ya, OJK. OJK. Kalau Abangnya sama. OJK. Ya benar. Jadi OJK itu kan otoritas jasa keuangan. Jelas dari namanya otoritas itu berarti organisasi yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi sistem finansial di Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya, crowdfunding adalah salah satu dari banyaknya model fintech. Contohnya kita bisa. Tahukah Anda apa itu crowdfunding? Jawabannya A. Pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. B. Pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran kontribusi atau premi. C. Proses pengumpulan dana yang menghubungkan pemberi dana dengan pinjaman dana secara online. Dan D. Sistem pembayaran online melalui sebuah dompet elektronik atau sering disebut uang digital. Boleh? Yang A, yang pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Kalau sama, nah iya, ya, benar. Nah, karena crowdfunding itu kan dari artinya sendiri kan, crowdfunding itu berarti crowd itu kayak ramai dan funding itu pendanaan. Jadi bisa diartikan secara langsung crowdfunding itu ya pendanaan dari masyarakat seperti itu. Lalu pertanyaan terakhir nih, resiko yang sering muncul saat menggunakan fintech yaitu A. Resiko kesalahan transaksi atau kesalahan informasi. B. Risiko cybercrime. C. Risiko gagal bayar. Atau D. Semuanya benar. Boleh abang? D semuanya benar. Semuanya benar. Kalau benar, ya benar. Karena risiko fintech itu juga masih hampir sama ya kayak risiko benar yang lain, cuma ditambah dengan cybercrime. Di sini cybercrime itu adalah risiko keamanan data yang rentan terhadap beragam kejahatan di dunia maya, seperti penipuan, penyalahgunaan data, penyalahgunaan data klien, tanda tangan digital dan lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan siapa jelas. Di sini ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, di zaman saat ini pay later atau bayar nanti dan pinjaman online itu kan sangat mudah ya, atau cukup memakai data diri berupa KTP yang sangat sejatinya itu merupakan data yang rahasia gitu untuk kita. Nah, untuk generasi muda banyak yang menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif. Nah, maka menurut Mbak, apa saja hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman online atau pay later agar resikonya dapat diminimalisir? Oke, mungkin yang pertama itu tentukan dulu tujuan penggunaan dananya. Mungkin kalau misalnya dananya itu kalian misalnya kalian pinjol nih buat foya-foya, yang mending
nggak usah dulu sih, mending pinjol tuh untuk usaha, karena kalau pinjol yang untuk usaha itu kan bakal dapat keuntungan juga kan, seperti itu. Dan juga mungkin yang kedua itu sudah terlegalisir dan juga udah diawasi oleh OJK. Ya, saya izin menambahkannya. Ya, betul yang dikatakan Mbaknya. Kalau mau pinjol itu kalau untuk kebutuhan yang kayak nggak penting-penting banget, mending diundur apa atau nggak usah lah gitu. Sama kayak kamu buang-buang uang aja buat nanti kalau misalnya gagal bayar kan juga resikonya kena. Nah, kalau mau pinjol juga cari tempat yang sudah terawasi oleh OJK, udah pasti gitu nah bakal aman uangnya sama data-data kalian. Gitu ya, Mbak. Kalau menurut saya sih mungkin bisa di kebutuhan atau keinginan kayak gitu. Misal Dari kebutuhannya kayak tujuannya gitu. Iya, kalau misal kebutuhan yang benar-benar urgent, kayak ya nggak masalah. Terus juga ya banyak sebenarnya yang diperhatikan, kayak misal biaya angsurannya juga gitu. Jadi jangan ya bisa pakai perhatian gitu. Kayak dia gaji 3 juta, angsurannya jangan 2 juta atau berapa. Oh iya benar-benar. Terus juga yang sudah teruji lah ke verifikasi OJK. Oh OJK tadi ya benar-benar. Kalau menurut abang gimana? Ya benar. Kalau misalkan pinjol nih, hal pertama itu dari tujuannya tadi benar. Kalau kita misalkan mau minjam dana, ya kita tahu dulu tujuan kita tuh apa. Jangan pakai kita pinjam tapi buat cuma kita pakai konsumtif aja, kayak cuma buat senang-senang gitu. Nah, kalau mau pinjam itu harus kalau nggak penting ya buat produksi gitu. Nah, terus yang kedua tadi itu kan benar. Tadi tuh kalau misalkan minjem lihat dulu gaji kita berapa. Nah, kalau dari saya bikin takaran nih. Jadi 30%. Jadi misalkan gajinya abang ini kan 3 juta misal sebulan. Nah, jadi 30% dari 3 juta itu kan 900.000. Nah, paling enggak kalau misalkan ngajuin pinjol atau paylater itu ya maksimal 900.000 lah. Kalau lebih nanti pasti bakal beratin, terus nanti bakal ada risiko lah kita nggak bisa bayar. Nah, terus yang terakhir itu ya benar tadi. Kalau kita pinjol itu kita tahu dulu kita pinjamnya ke mana, ke siapa. Kalau misalkan kita nggak tahu kita pinjam kemana, ya kita nggak tahu nanti kita bakal diapain data kita kan. Terutama kan tadi kita ngasih kayak data diri kita KTP gitu kan. Nah, paling nggak itu terverifikasi sama OJK, benar tadi kata abangnya. Ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apakah Mbak pernah dengar tentang investasi bodong? Tidak atau iya? Berikan contohnya dan apa yang perlu diperhatikan agar risiko dalam melakukan investasi secara online. Kalau menurut saya pernah mendengar, cuma saya kurang tahu Mbak. Cuma saya tahunya sih itu penipuan aja sih Mbak. Baik, saya bantu jelasin ya. Jadi ya investasi bodong itu semacam penipuan juga. Jadi kayak dia tuh biasanya itu berkedok kayak kita taruh modal tuh di perusahaannya dia. Nah, nanti dia tuh kayak iming-iming ngasih imbalan yang tinggi, kayak imbal balik ke kita gitu. Nah, sebenarnya itu perusahaannya nggak ada. Terus tuh cuman kayak omongan doang, ayo investasi di sini nanti modal imbal baliknya besar. Nah, gitu, Mbak. Begitu. Lalu yang selanjutnya nih, Bang. Abang pernah dengar nggak investasi bodong? Pernah. Ya. Abang bisa ngasih tahu nggak contohnya? Maaf. Abang bisa ngasih tahu sih apa sih yang harus diperhatikan kalau misalkan kita mau ngelakuin investasi online itu? Kan sekarang tuh banyak investasi bodong tuh. Apa sih harus diperhatikan, Bang? Ya kurang lebih sama sih, kayak ya datang ini harus pergi dulu gitu. Jadi nggak sembarang kan. Bagi investasi itu ya pasti ya ada harus jangan klaim data pribadi gitu. Iya benar. Itu aja kalau dari abang gitu. Hampir sama ya kata abangnya. Ya sebenarnya sih ya benar hampir sama. Yang pertama itu kan kalau kita investasi online itu ya kita tahu dulu lah kita investasinya itu ke mana, ke siapa. Kalau misalkan kita nggak tahu kita investasi ke perusahaan A, tapi kita nggak tahu perusahaan itu ada nggak perusahaannya, sudah terdaftar nggak di OJK.
Nah kalau kita nggak tahu terus kita main investasi aja, nah itu investasi bodong itu, bisa-bisa uang kita hilang kayak gitu. Terus hal penting kedua itu ini sih, mata uangnya. Jadi misalkan kita investasi, kita tuh lihat dulu itu tuh mata uangnya rupiah kah, atau mata uangnya itu yang kita tahu. Jangan sampai kita tuh investasi dengan mata uang asing kan, tergiur mata uang asing tuh lebih menguntungkan, tapi ternyata itu cuma iming-iming orang aja.